Nah, pada pertemuan lalu kita sudah bahas tentang ibadah dan bagaimana krisis manusia modern. Bapak ingatkan kembali pada pertemuan lalu materi kita tentang ibadah dan krisis manusia modern. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutan kedua, akhlak dan krisis etika masyarakat modern. Jadi kalau kemarin kita melihat permasalahan manusia dari sisi ibadahnya, karena kemarin kita sampaikan ya, fungsi ibadah itu ada tiga. Pertama, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa ibadah itu adalah fitrah manusia. Yang ketiga, ibadah itu adalah rasa bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dikaitkan dengan kehidupan modern. Nah, sekarang kita akan melihat manusia modern dalam perspektif akhlak. Oke, jadi Bapak mohon 30 sampai 40 menit dulu ya untuk menyampaikan materi. Setelah itu nanti kita dialog tanya jawab. Nah, akhlak dan etika masyarakat modern, apa yang dibahas di sini kita melihat pada sabda Nabi Muhammad, innamal biusti makarimal akhlak, kan sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, ini pertanyaan menarik yang perlu kita jawab. Mengapa Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak? Kan gitu pertanyaan menariknya. Kenapa diutus bukan untuk penguatan ekonomi, bukan untuk penguatan sains dan teknologi dan seterusnya, tapi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ternyata teman-teman sekalian, setelah kita lihat, setelah kita amati, ternyata yang dimaksud dengan Arab jahiliyah atau Arab di zaman kebodohan itu bukan berarti bangsa Arab tidak memiliki ilmu pengetahuan ternyata. Tapi yang dimaksud dengan Arab jahiliyah atau Arab pada waktu itu, pada waktu zaman Nabi Muhammad dilahirkan, ternyata yang dimaksud jahiliyah di sini itu bukan bangsa Arab yang tidak mempunyai nalar. Ternyata bangsa Arab itu terkenal dengan bangsa penyair, terkenal dengan pusat perdagangan internasional, terutama di kota Makkah, dan yang paling penting bangsa Arab pada waktu itu diaping oleh dua kekaisaran besar, yaitu kekaisaran Bizantium Romawi dan kekaisaran Persia. Nah, sehingga sebetulnya yang dimaksud jahiliyah di situ adalah bukan tidak memiliki ilmu pengetahuan, tapi memang pada waktu itu bangsa Arab diselimuti oleh kekeringan perilaku, kekeringan akhlak, perbudakan, jual-menjual manusia. Kan dulu manusia diperjualbelikannya kayak barang seperti budak itu. Lalu perzinahan, perjudian. Ya, kalau ada bayi laki-laki dibiarkan hidup, kalau perempuan melahirkan bayi perempuan terutama dari kelas bangsawan kelas rendah, dikubur hidup-hidup. Majikan boleh menggunakan budaknya. Jadi kalau majikannya laki-laki, budaknya perempuan, dia boleh menggauli budak itu sesukanya. Kalau punya anaknya bisa ditelantarkan dan seterusnya. Maka sejak itulah Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak. Makarimul akhlak gitu kan. Nah, maka di situ Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasul diutus untuk menyempurnakan perilaku manusia. Ini yang terjadi pada Arab pada waktu itu. Nah, ternyata permasalahan akhlak itu tidak hanya selesai pada zaman Nabi Muhammad, tidak hanya terhenti di situ, ia terus menggelinding sampai ke kehidupan kita hari ini, sampai ke kehidupan kita. Ya, akhirnya sekarang krisis akhlak itu terjadi sampai hari ini. Nah, kalau dulu itu adalah seperti Bapak katakan, krisis akhlak itu kalau ada perbudakan, terus jual beli manusia,
perzinahan dan lain sebagainya. Sebetulnya itu tidak semuanya habis. Kalau perzinahan masih ada, cuman perbudakan memang sudah tidak terlalu nampak pada masa modern. Nah, sekarang yang menjadi masalah besar umat manusia adalah ini: hedonisme, materialisme, pragmatisme. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bahas. Yang pertama, mari kita lihat dulu makna akhlak itu seperti apa sih? Mengapa akhlak itu adalah salah satu cara untuk mencapai derajat kemanusiaan tertinggi? Nah, ini yang perlu kita jawab. Mengapa akhlak ini merupakan salah satu ukuran derajat kemanusiaan yang tertinggi? Nah, di sini kenapa? Manusia yang berakhlak mulia dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu, berpegang teguh pada sendi-sendi keumatan, menghindari diri dari segala sifat-sifat tercela, baik yang dapat merugikan dirinya ataupun orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan akhlak. Jadi, kalau ibadah itu adalah cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, akhlak adalah buah dari ibadah. Jadi kalau Anda berpikir kenapa orang masih sholat tapi akhlaknya perilakunya tetap tidak baik, ya kan dia belum menghayati ibadahnya secara akhlaki, baru bisa menjalankan ya ibadah itu secara fikih, belum secara akhlaki. Nah, ini mengapa akhlak merupakan salah satu cara untuk mencapai derajat kemanusiaan tertinggi, karena dengan memiliki akhlak yang kuat, nah, manusia itu akan terjaga kesucian jiwanya, mampu mengalahkan dorongan hawa nafsu, berpegang teguh kepada sendi-sendi keumatan. Jadi berpegang teguh pada kepentingan umat manusia, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan sesaat, tapi dia berpegang teguh secara mutlak pada apa yang menjadi kepentingan umat manusia secara global. Ini kenapa akhlak ini penting, perlu kita pahami. Jadi bukan hanya sebatas sopan santun. Sopan santun adalah bagian terkecil daripada akhlak itu sendiri. Tapi memang akhlak ini nanti akan menjadikan kita lebih manusiawi gitu. Bahwa ukuran kemanusiaan yang sejati, jadi kalau kita bertanya sebetulnya apa sih ukuran kemanusiaan itu, ya ukuran kemanusiaan sejati adalah mereka yang mampu mendermakan dalam bentuk akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang terpuji, ia akan terbebas dari sifat yang tercela, dia bisa menurunkan hawa nafsunya, dan dia bisa menghindari kerugian bagi dirinya dan orang lain. Kenapa sih orang berkorupsi? Ya karena dia tidak punya akhlak. Karena dengan korupsi tersebut juga merugikan orang lain. Kenapa orang merusak alam semesta? Ya karena dia tidak punya akhlak. Kenapa hari ini banjir terjadi di mana-mana? Karena manusia berbuat tanpa menghiraukan akhlak yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam akhlak ini. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa puncak tertinggi kemanusiaan ada pada akhlaknya. Puncak tertinggi manusia sebagai hamba ada pada penghambaan ibadahnya. Nah, jadi ketika ibadah itu pertemuan lalu lebih fokus pada sesuatu yang ke dalam, nah akhlak ini adalah sesuatu yang keluar, sesuatu yang memang bisa kita pancarkan ronanya, bisa kita pancarkan buahnya. Nah, ini yang berikutnya, manusia yang berhak mulia senang kepada kebenaran dan keadilan, toleransi, menepati janji, tidak korupsi, mematuhi peraturan, lapang dada, dan tenang dalam menghadapi segala problem kehidupan. Ini adalah manusia yang berakhlak mulia. Jadi manusia yang berhak mulia, ya mereka senang akan kebenaran dan keadilan.
Jadi ketika mendapatkan kebenaran, ketika mendapatkan keadilan, mereka itu ya senang. Meskipun itu pahit, meskipun itu tidak mengenakan, tapi kalau itu kebenaran, ya orang yang berakhlak mulia akan mengakui itu sebuah kebenaran. Maka dalam peribahasa, orang yang berakhlak mulia, dia akan mengatakan sesuatu yang hak, akan mengatakan sesuatu yang benar, meskipun itu pahit. Karena apa? Karena kejujuran dalam dirinya itu ya menjadikan dia berbuat seperti itu gitu. Ya karena kejujuran yang ada dalam dirinya itu mendorong manusia untuk selalu berada pada jalur kebenaran. Nah, sekali lagi Anda jangan kaget, banyak orang yang beribadah, banyak orang yang menjalankan ibadah sholat, haji dan seterusnya. Tapi kenapa perilakunya tidak mencerminkan dia sebagai seorang muslim? Ya karena dia belum memiliki akhlak. Gitu. Jadi hubungan antara ibadah dan akhlak itu lebih pada bahwa ibadah adalah intisari kehidupan dan akhlak adalah buah dari kehidupan itu sendiri. Maka seorang muslim yang baik adalah mereka yang ibadahnya kuat dan dia bisa mewujudkan buah dari ibadah itu berupa akhlak yang baik. Yaitu apa? Toleransi, mulia, menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi keadilan, tidak korupsi, selalu menepati janji yang sudah ia janjikan. Kalau seorang dosen yang berakhlak baik, ya dia tepat janji pada mahasiswa, mengajar dengan baik, mengajar dengan senang, tanpa perlu ada tanpa perlu ada rasa kesal. Ya, dia senang dalam berjumpa dengan dengan mahasiswa. Itu akhlak seorang akhlak juga seorang dosen yang perlu kita perhatikan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke yang ini. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia dan akan menempatkan manusia pada posisi terhormat di sisi manusia dan Tuhan. Manusia dihormati karena memang dia memiliki akhlak yang terpuji. Ya memang kebanyakan orang melihat bahwa harta benda yang ia miliki ini bisa menghantarkan dia pada fase penghargaan. Tapi sekali lagi, akhlak ini yang sejatinya akan membawa manusia pada kemuliaan yang hakiki, pada kemuliaan yang sesungguhnya, bukan pada kemuliaan semu. Karena dengan akhlak yang baik ini akan menghantarkan kita kepada sisi Tuhannya atau pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhlak yang buruk akan membinasakan diri dan manusia lainnya, menurunkan derajat manusia sampai pada titik terendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Ini bisa kita lihat bagaimana perilaku ya para artis itu kan, yang sudah tidak punya ulat maru kan, mengobral dirinya, menjual dirinya, dan ya bisa kita lihat seseorang yang tidak memiliki akhlak, bahkan tidak memiliki rasa malu, lagi, tidak berpikir apakah ini haknya atau hak orang lain. Yang penting keinginannya terkabul, yang penting keinginannya bisa diwujudkan. Nah, ini banyak kita lihat pada kehidupan kita sekarang ini. Jadi akhlak yang buruk itu bahkan menjatuhkan derajat manusia pada titik terendah, bahkan dia lebih rendah dari binatang. Kenapa sih orang cenderung mempertahankan kedudukan? Kenapa orang cenderung mempertahankan posisi meskipun dia salah? Ya itu artinya orang tersebut sudah tidak memiliki urat malu, dan pada saat manusia tidak memiliki urat malu, ya di situ posisinya dia lebih rendah dari binatang. Yang terpenting ini, akhlak adalah buah hasil dari proses menerapkan akidah dan ibadah. Jadi buah dari akidah dan ibadah adalah akhlak yang terpuji.
Kalau akhlak kita belum terpuji, maka masih ada yang salah dalam ibadah dan akidah kita. Maka kalau kita lihat bagaimana anjuran kita menyantuni anak yatim, bagaimana anjuran Quran untuk senantiasa memperhatikan fakir miskin, ini adalah akhlak yang ini adalah akhlak yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Maka ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa akhlak adalah buah kesempurnaan dari pohon setelah akar dan batangnya kuat. Akar dan batangnya itu adalah akidah dan ibadah. Maka seperti buah-buahan, buah yang bagus, buah yang manis, buah yang berdaya jual tinggi dihasilkan dari akar dan batang yang kuat. Maka akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah itu adalah implikasi dari akidah dan ibadah yang kuat. Ini yang perlu ini yang perlu oleh teman-teman perhatikan, pentingnya akhlak dalam kehidupan. Sekali lagi, bahwa akhlak ini adalah buah dari proses ibadah dan akidah dan tauhid. Tidak hanya sebatas sopan santun, tata nilai, norma. Jauh dari itu, akhlak sebetulnya adalah 3 serangkai dalam Islam yang tidak terpisahkan. Akidah yang menautkan kita secara imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah proses penghambaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan akhlak adalah buah dari ibadah kita, buah dari tauhid kita. Manusia yang berakhlak baik tentunya dia memiliki akidah dan ibadah yang baik juga. Manusia yang akhlaknya tidak baik artinya akidah dan ibadahnya juga berarti tidak baik. Atau mungkin dia hanya sebatas menjalankan tuntunan fikih saja. Yang penting ibadahnya memenuhi aspek fikih saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Oke, ini. Nah, ini definisi akhlak. Ya, akhlak dalam secara bahasa itu adalah khuluq, budi pekerti atau tingkah laku. Ya memang karena pada prinsipnya akhlak itu adalah berbicara tentang tentang watak dan perilaku. Maka memang akhlak diartikan sebagai khuluq atau watak. Ini dia mempelajari ini. Nah, Al-Ghazali dalam Miskawai menyebutkan bahwa khuluq atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni dilakukan dengan spontan dan tidak ada intervensi. Maka jika perilaku kita, spontanitas kita banyak perbuatan yang tidak baik, nah itu menunjukkan bahwa pribadi kita, akhlak kita memang sedang tidak baik. Tapi kalau apa yang terjadi dalam spontanitas kita sesuatu yang baik, yaitu menunjukkan bahwa akhlak kita memang baik. Ginilah contohnya, kalau kita melihat fakir miskin, kita merasa ibadah dan kita tergerak hati untuk membantu mereka secara spontan, berarti memang kita memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang yang timbul secara spontan, tidak bisa direkayasa. Tapi kalau kita melihat fakir miskin dan kita malah mencemoohnya dan kita malah menghardiknya, kita malah malah mengolok-olok dia, tidak ada kerentak hati kita untuk membantu, untuk berbagi, ya artinya memang akhlak kita sedang tidak baik, berarti kebiasaan kita kebanyakan kebiasaan tidak baik. Jadi ukuran akhlak itu bukan pada tadi ya, bagaimana kita bersikap, tapi cara yang paling mudah untuk mengukur akhlak kita baik atau tidak adalah dengan cara yang spontan, dengan cara
ya dengan cara yang spontan itu, ya memang dengan cara yang spontan itu, jadi artinya kalau kita melihat sesuatu, apakah hati kita tergerak untuk membantu atau tidak. Nah, kalau hati kita terbantu untuk menolong seseorang secara spontan, berarti memang akhlak kita sedang baik. Atau mungkin kita terbiasa dengan perbuatan baik. Tapi kalau kita melihat sesuatu secara spontan, menganggap biasa-biasa saja, ya berarti akhlak kita tidak baik, atau kita banyak melakukan kebiasaan tidak baik. Nah, seperti itu ya, gampangnya. Ini dalam ensiklopedia Britania akhlak juga disebutkan bahwa ilmu akhlak diartikan dengan studi yang sistematik tentang tabiat dan pengertian nilai baik, buruk, seharusnya, benar, salah, dan juga tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam mempergunakan sesuatu. Jadi akhlak itu memang ya dia berbicara tentang ini, baik buruk, benar salah, tentang perilaku manusia. Memang masalah akhlak ini bukan hanya masalah umat Islam, dan ini sudah masuk pada pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan yang lain, dan ilmuwan juga sudah melihat bahwa akhlak ini sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan. Nah, ini ya definisi akhlak. Nah, mari kita masuk pada materi pokok. Ini persoalan akhlak masyarakat modern. Jadi kalau tadi pada masyarakat tradisional, kalau tadi pada masyarakat jahiliyah, ya akhlak itu kan tadi ya, seperti Rasulullah gambarkan, jual beli manusia, perbudakan kan, perzinahan dan seterusnya, yang menggambarkan pada aspek-aspek ini. Ya, ini masalah kita hari ini adalah hedonisme, materialisme, dan pragmatisme yang menjadi perilaku masyarakat modern. Kenapa kemarin ribut-ribut Menteri Erik kan akan melegalkan perzinahan? Ya karena itu terpengaruh oleh tiga ini kan, hedonisme, materialisme, dan pragmatisme. Terpengaruh oleh ajaran ini. Jadi ajaran hedonisme memang ya mencengkram. Jadi kalau kita berbicara tentang perzinahan, lokalisasi, yaitu bukan masyarakat modern. Sejak zaman Nabi Lut juga sudah ada itu, sudah ada sudah lokalisasi, sudah ada perzinahan, dan ada yang lain. Nah, ini mari kita lihat hedonisme. Nah, ini disebut hedonisme kenapa? Karena memang yang menjadi ukuran baik atau tidaknya suatu perbuatan ialah perbuatan yang menimbulkan hedon, kenikmatan atau kelezatan. Manusia selalu menginginkan kelezatan, maka hewan juga demikian, yang didorong oleh tabiatnya. Jadi ukuran dari hedonisme ini adalah ya kenikmatan. Kalau tidak ada rasa puas, kalau tidak ada rasa nikmat, ya ngapain seseorang berbuat kebaikan? Buat apa seseorang berbuat sesuatu? Nah, ini yang dimaksud dengan hedonisme. Artinya memang pada tahapan ini, nah, hedonisme melihat bahwa perbuatan manusia itu diukur oleh ada dan tidak adanya unsur kenikmatan yang dikerjakan. Kalau tidak ada, ya nggak usah. Kenapa sholat? Kenapa zakat? Kalau memang tidak ada unsur kenikmatan, ya tinggalkan. Seperti itulah cara pandang orang hedonisme. Nah, tokoh aliran ini adalah Empirocus, tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi. Nah, ini tokohnya yang menyatakan ada tiga kelezatan. Pertama adalah kelezatan yang wajar yang diperlukan sekali, seperti makan dan minuman. Itu artinya
ya kenikmatan yang memang ya wajar adanya. Setiap manusia, setiap makhluk, ya setiap yang bernyawa ya butuh makan. Manusia butuh makan, hewan juga butuh makan, tumbuhan juga butuh makan. Pada saat ini, pada sisi ini, maka tidak ada yang membedakan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semuanya dia akan mencari kenikmatan untuk menyambung hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hidup manusia hanya untuk mencari makan saja? Tidak ada yang lain, tidak ada unsur lain. Nah, ketika hidup manusia hanya berfokus pada pemenuhan biologis saja, maka kita terlebih dari binatang dan tumbuhan. Manusia butuh makan, tumbuhan juga butuh makan. Manusia butuh perkawinan, hewan juga sama. Meskipun tanpa kawin, dia juga melakukan hubungan biologis. Ya, tumbuhan juga sama, dia melakukan perkawinan silang. Maka jika itu yang kita jika hal itu yang kita tuju, jika hal itu yang kita kejar, maka secara hedonisme kita tak jauh berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Nah, ini barang pentingnya akhlak di dalam kehidupan kita. Oke, seperti itu. Lalu apalagi adalah kelezatan yang wajar yang belum diberikan seperti makanan enak. Ya, ini juga sama ya. Ya, manusia juga memerlukan inovasi lain ya. Selain hanya makanan yang sehari-hari ya. Fitrah manusia dia akan ya sama lah mencari makanan yang tidak biasa, yang dipandangnya enak. Itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar, tapi masalahnya jika memang ini menjadi tujuan hidup, ya kita terlebih dari seekor binatang yang hanya mencari kenikmatan dalam hidupnya saja. Nah, ini kelezatan yang tidak wajar, yang tidak diperlukan, yang dirasakan manusia atas dasar pikiran yang salah misalnya kemegahan harta benda. Nah, Anda bisa lihat kehidupan kita hari ini, bahwa orang berbondong-bondong nganjuk motor, nganjuk mobil hanya untuk terlihat gaya, ya, meskipun kehidupannya dililit oleh hutang, kehidupannya dililit oleh riba. Ya, jadi untuk memenuhi gaya hidup, untuk memenuhi personifikasi hidupnya gitu kan, personifikasi hidupnya, ya manusia sampai masuk pada hutang, masuk pada riba, ya karena ingin katakan membeli mobil kan, yang sejatinya dia juga belum butuh-butuh amat dengan mobil itu. Nah, itu contoh kelezatan yang tidak wajar. Nah, hedonisme inilah yang mendorong manusia untuk terus memenuhi hasratnya, untuk terus memenuhi kebutuhannya. Ini yang dimaksud oleh hedonisme seperti itu. Nah, gitu ya. Ya, seperti umumnya seseorang memaksakan diri beli mobil sampai dia mengajukan hutang, terjerat riba, terjerat bunga bank. Ya, padahal sebetulnya tanpa mobil pun dia bisa bekerja, dia masih bisa beraktivitas dengan motornya. Nah, ini yang disebut dengan kelezatan yang tidak wajar, dan seperti itulah pengaruh hedonisme, ajaran yang mendorong manusia untuk mencari kenikmatan sesaat, sepuas-puasnya kan gitu. Padahal kenikmatan itu tidak ada puasnya, karena kita adalah manusia. Sampai kapanpun ya selalu ada kekurangan. Nah, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidupnya. Jadi di mata hedonisme itu ya tidak ada akhirat, tidak ada hari pembalasan. Ya, hidup adalah untuk kesenangan, hidup adalah untuk memperoleh jabatan, hidup adalah untuk memperoleh harta benda yang banyak. Ini prinsip hedonisme, ini prinsip prinsip kaum hedonisme seperti itu.
Jadi hidupnya ya hanya untuk mencari kenikmatan, hidupnya hanya untuk mencari kesenangan, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Selama ada kenikmatan, selama ada kesenangan, ya dia akan mengejar hal itu. Ketika kenikmatan, kesenangan sudah tidak ada, maka dia akan berpaling dari kehidupan. Dan ujung-ujungnya dia memilih untuk bunuh diri dan lain-lain. Nah, gitu ya. Jadi intinya sekali lagi bahwa hedonisme itu adalah sebuah paham atau akhlak manusia yang pada prinsipnya dia terus mengejar kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidupnya. Tidak ada ibadah, tidak ada penghambaan, tidak ada rasa syukur. Pokoknya dia akan terus mencari harta sampai ia puas. Nah, padahal dalam Al-Quran dikatakan alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Bahwa manusia akan terus mencari kenikmatan, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, terus menerus sampai dia wafat. Nah, itu ya, ini hedonisme. Lalu pengertian hedonisme hampir serupa dengan materialisme, tetapi hedonisme lebih menuju kepada penghamburan materi, berpesta pora, menjalani hidup bebas demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Nah, ini prinsip hedonisme ya. Dia akan terus berbuat itu ya demi kesenangan yang ia inginkan, demi kesenangan yang memang ia rindukan. Nah, itu yang kita maksud dengan hedonisme. Ya, jadi dia menghambur-hamburkan uang, mencari kesenangan karena apa? Tujuan hidupnya ya tadi dia hanya mencari kesenangan belaka. Itu hedonisme. Maka sekali lagi prinsipnya adalah hedonisme adalah seseorang mengejar kenikmatan dan harta, dan harta dan kenikmatan itu menjadi tujuan hidupnya. Tidak ada nilai-nilai penghambaan dan ibadah kepada Sang Khalik. Itu hedonisme. Yang kedua adalah materialisme. Nah, materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan. Kebendaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Nah, materialisme juga mengesampingkan nilai-nilai rohani. Nah, ini ya. Jadi bentar ya. Nah, jadi materialisme itu ya memang dia mengesampingkan nilai-nilai rohani. Bahkan materialisme juga mengakui bahwa adanya budaya imaterial atau adanya Tuhan. Nah, dia tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, bahkan materialisme itu adalah ukuran sesuatu itu adalah yang terukur, yang bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, itu materialisme. Maka Tuhan dalam hal ini sesuatu yang tidak bisa diukur oleh oleh benda, oleh panca indera. Nah, maka mereka tidak mengakui adanya Tuhan ya, karena memang Tuhan di mata orang-orang materialisme itu sesuatu yang tidak bisa diukur oleh panca indera. Nah, maka hampir sama dengan hedonisme. Materialisme akhirnya dia bertindak hanya untuk mengejar kedudukan materi. Sesuatu yang bisa diukur oleh nilai tukar, itu yang akan mereka kejar. Maka orang-orang yang menganut paham materialisme itu dia cenderung tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, karena memang nilai dari zakat, infak dan sedekah itu tidak bisa diukur oleh materi panca indera. Apa sih cashbacknya kan gitu? Kalau mereka investasi di bank atau di valuta asing atau investasi di pasar modal, ya mereka bisa dapat feedback
berupa uang atau bunga kan gitu. Nah kalau sedekah zakat infak apa feedbacknya kan gitu, tidak ada satu yang bisa dihasilkan. Nah, maka dari itu ya materialisme itu adalah sebuah paham yang segala sesuatu itu diukur oleh benda, diukur oleh panca indera yang bisa dirasa, bisa diraba, bisa dilihat. Maka baginya Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada, karena keimanan ibadah itu tidak ada efek sampingnya buat apa sih gitu, tidak ada. Jadi tidak bisa diukur. Kalau kita zakat sekian puluh juta, kita sedekah sekian puluh juta, apa sih imbasnya kan gitu, bagi kita tidak bisa dirasakan secara nyata. Berbeda kalau mereka investasi modal di pasar di valuta asing, mereka nyimpan duit di bank puluhan juta, itu imbasnya ada berupa bunga dan lain-lain. Nah seperti itulah cara pandang dari materialisme dalam melihat hidup dan kehidupan. Ini manusia modern sekarang banyak banyak memegang paham ini, paham materialisme sebagai cara pandang hidupnya. Nah ini yang ketiga terakhir adalah pragmatisme. Nah kalau pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itu adalah prinsip pragmatisme. Nah, banyak di manusia modern sekarang berpegang teguh pada paham pragmatisme. Artinya apa? Ibadah, sholat itu diukurnya aspek pragmatis. Apa sih manfaat sholat bagi kehidupan? Apa sih manfaat zakat? Tidak ada kan gitu. Beda kalau kita seperti bercocok tanam gitu kan, manfaatnya akan ada panen. Nah seperti itu kira-kira pandangan pragmatisme. Jadi pragmatisme itu adalah ya intinya apa yang kita lakukan itu apa manfaatnya gitu secara praktis gitu. Nah sementara kita kan sholat, zakat, sedekah itu kan manfaatnya tidak langsung sekarang sholat sekarang dapat manfaat, tapi kan Allah berikan ganjarannya dalam kehidupan kita yang lebih berkah, kesehatan kita yang terus sehat, dan juga itu kan menjadi tabungan amal soleh kita di yaumil akhir. Tapi kaum pragmatis tidak melihat itu. Yang penting kalau dia berbuat manfaatnya apa? Dia bekerja, dia dapat untung. Dia berjualan, dia dapat untung. Dia investasi bisnis, dia dapat untung. Lalu buat apa gitu? Sholat, zakat, dan sedekah itu tidak memberikan keuntungan. Nah, seperti itulah pandangan orang pragmatisme. Padahal bagi kita, bagi umat Islam, apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam di bumi ini adalah bekal kita di akhirat. Jika hidup kita banyak menanam kebaikan, maka kita akan memetik buah kebaikan itu di akhirat nanti. Kan seperti itu kalau kita sebagai seorang muslim. Tapi bagi seorang pragmatisme tidak berlaku. Nah, pokoknya sesuatu itu harus diukur aspek manfaatnya, harus diukur aspek ya apa sih untungnya buat kita. Kalau nggak ada untungnya tinggalkan. Seperti itu. Kaum pragmatis berpendapat bahwa yang baik adalah yang dapat dilaksanakan dan dipraktekkan, mendatangkan yang positif dan kemajuan hidup. Karena itu baik buruknya perilaku dan cara hidup dinilai atas dasar praktisnya, akibat tampaknya dan dampak positif, manfaat bagi orang bersangkutan dan dunia sekitarnya. Hanya itu saja. Jadi tidak ada manfaat yang lain. Jadi kaum pragmatisme itu ya tidak ada istilahnya menyinggung-nyinggung akhirat. Sesuatu yang baik dan dirasakan di bumi ini yaitu adalah apa? Nah, itu yang menjadi bahan pemikiran orang-orang pragmatis. Lalu usaha etis adalah mencari gagasan dan teori yang dapat dilaksanakan secara membawa akibat nyata dan positif dalam kehidupan. Di luar itu, usaha etis merupakan usaha yang sia-sia. Jadi ya sekali lagi tidak ada
perilakunya itu tidak mempertimbangkan kehidupan di masa yang akan datang. Ya pokoknya hari ini berbuat semuanya untuk urusan dunia, tidak ada hubungan dengan akhirat. Maka pragmatisme ya dia cenderung tidak mempercayai juga adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya agama, dan juga tidak mempercayai kebenaran dalam beragama. Seperti itu pragmatis. Nah, pragmatis adalah sebuah konsep yang mementingkan sisi praktis dibandingkan sisi manfaat. Dengan kata lain, pragmatisme lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai moral yang dianut masyarakat, atau bisa dibilang bahwa pragmatisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Maka bapak katakan tadi, korupsi, kolusi, nepotisme, perbuatan aniaya, perzinahan, lokalisasi pelacuran, itu kenapa dilegalkan? Karena mereka memandang paham pragmatis. Yang penting bisa menaikkan devisa negara, yang penting bisa ada income untuk kas negara. Tak peduli kegiatan perzinahan itu sesuatu yang haram, tak peduli di situ merugikan perempuan. Ya pokoknya bagi kaum pragmatis yang penting itu dia mendapatkan hasil yang maksimal. Apakah usahanya sesuai dengan etika dan moral kehidupan, itu nomor 10. Nah gitu ya, itu sisi gelap dari paham pragmatisme yang perlu kita perhatikan. Lalu ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam terhadap masalah kita tadi ya, pragmatisme, hedonisme, dan pragmatisme, materialisme, dan hedonisme. Ini dikutip dari Ibnu Taimiyah ya. Pertama, meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan penguasa semua kerajaan. Ya, kita menghadirkan Allah dalam kehidupan. Artinya seperti itu. Jadi ya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sejatinya itu itu yang diperlukan. Oke. Ini ada yang raise hand. Gimana ini? Sabit Ahmad, ada yang disampaikan? Silakan. Oke, belum ya. Ya bagaimana kita menghindari dari cara kita yang salah ya tadi. Seperti Ibnu Taimiyah katakan, ya seperti yang tadi disampaikan, bahwa ya kita meyakini bahwa Allah ini pemilik kerajaan ini, bahwa Allah ini pemilik alam semesta ini, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat pasti akan dilihat dan pasti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Tuh pertama yang perlu kita pegang. Yang kedua, mengenal Allah dan meyakini bahwa dialah satu-satunya zat yang wajib disembah, tidak ada lain. Sehingga ini akan menghindari kita dari penyembahan harta, penyembahan berhala, dan penyembahan yang lain. Yang paling penting ini menurut Ibnu Taimiyah adalah cinta kepada Allah melebihi segala cinta terhadap makhluknya, dan cinta hamba terhadap Tuhannya akan menghantarkan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini solusi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Nah ini ya, dikutip dari beberapa hadis, al-adabu fawqa ilmi, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Karena memang kalau ilmu pengetahuan ya tadi dia akan terjerumus pada tadi pragmatisme, hedonisme, dan juga materialisme. Tapi kalau akhlak tidak. Ini juga ada sebuah hadis kan, ahsin khuluqa linnasi ya mauzub nu jabalin kan. Nah, bagusan akhlakmu terhadap sesama manusia. Inna khiyarakum ahsanul akhlaqon. Sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik budi pekertinya. Ini dari hadis ya.
Nah ini konsep akhlak dalam Islam. Pertama, tinggi rendahnya seseorang tidak ditentukan oleh harta, ilmu ataupun kekuasaan, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh perbuatan baik atau takwanya dan beberapa jauh nilai-nilai etika menjauhi dalam mewarnai segala tindakannya. Nah ini ya, kenapa tinggi rendahnya itu tidak ditentukan oleh harta dan ilmu? Karena harta bisa juga membawa manusia pada kesesatan. Orang berbondong-bondong mencari harta tanpa memperdulikan halal dan haramnya. Begitupun orang yang memiliki ilmu pengetahuan tanpa akhlak, dia bisa menyelewengkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan pribadi. Tapi orang yang berakhlak, hartanya, ilmunya, agamanya akan memberikan manfaat pada sesama, akan memberikan manfaat pada orang lain. Nah ini kenapa bahwa orang yang tinggi di sisi Allah itu yang memiliki akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik, ilmunya, hartanya akan berbuah baik. Di tangan akhlak yang buruk, ilmu dan agamanya hanya dijadikan alat untuk menyiksa orang lain, hanya dijadikan alat untuk menindas kaum lemah. Agama untuk manusia, maka etika atau moral menjadi salah satu ajaran yang amat penting dalam agama apapun. Dari sudut pandang etika atau moral, rasanya semua agama sepakat mempunyai pandangan yang sama. Semua agama memerintahkan pemeluknya berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Nah, ini prinsip beragama bahwa tidak ada agama manapun yang menyuruh untuk berbuat jahat, apalagi Islam. Nah, dorongan untuk berbuat baik itulah yang Bapak katakan sebagai akhlak. Jadi akhlak itu sekali lagi bukan sebatas sopan santun. Sopan santun adalah bagian kecil dari akhlak. Inilah konsep akhlak yang besar yang dia menjiwai tadi menjiwai akidah dan ibadah. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Nah ini etika agama pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama dan dengan dirinya, hubungan manusia dengan alam sekitar, serta hubungan manusia dengan kebudayaan. Nah ini yang disebut dengan etika dalam agama kita, yaitu mengatur hal-hal tadi ya, hubungan kita dengan Allah dan seterusnya. Nah ini hubungan manusia dengan Tuhannya. Menegaskan etika agama menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya adalah hubungan antara ciptaan dan sang pencipta, hubungan antara makhluk dan khalik. Nah, pada hakikatnya manusia tidak mempunyai otoritas kekuasaan dan wewenang sedikit pun terhadap Allah atau terhadap Tuhan. Ini ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan kita manusia dengan Tuhan. Dan di situ posisinya jelas bahwa kita adalah makhluk dan Allah adalah khalik, sang pencipta. Lalu hubungan manusia dengan sesama, nah pada hakikatnya posisi manusia terhadap sesama adalah sama sederajat, sama-sama sebagai ciptaan Allah yang maha kuasa, tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia mereka yang bisa memberikan manfaat terhadap manusia yang lain. Rasul tidak pernah mengatakan sebaik-baiknya manusia mereka yang memiliki harta yang banyak, tidak. Tapi sebaik-baiknya manusia khairunas anfa'uhum linnas, atau sebaik-baiknya manusia mereka yang bisa memberikan nilai manfaat pada manusia yang lain. Nah, ini hubungan manusia dengan sesama. Lalu ini hubungan manusia dengan alam. Nah, dilihat posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dan alam pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang sama. Bahkan bagian dari manusia terbentuk dari unsur-unsur alam, sehingga manusia sering disebut sebagai mikrokosmos, alam kecil yang mewakili semua unsur alam besar. Alam diciptakan Allah, Tuhan untuk manusia. Nah, jadi sebetulnya pada satu sisi manusia dan alam sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama Allah yang menciptakan, maka di sini hubungan kita adalah
bagaimana manusia bersahabat dan saling menjaga dengan alam, sehingga tidak ada sesuatu yang merugikan. Jika manusia merusak alam, maka alam pun pada ujungnya akan merusak manusia juga, seperti banjir, longsor, terus gempa. Itu menunjukkan bahwa jika manusia merusak alam, maka lama-kelamaan alam pun juga akan merusak kehidupan manusia. Maka bagian dari ibadah ketika kita hidup berdampingan dengan alam. Lalu ini hubungan manusia dengan kebudayaan. Ya, berhadapan dengan ciptaan yang kebudayaan, manusia pada dasarnya memegang otoritas kuasa yang penuh. Artinya manusia sepenuhnya bertanggung jawab untuk apa semua ciptaannya ini akan diperbuat, dan ciptaan itu sepenuhnya tergantung pada manusia. Ini ya. Jadi apa yang kita ciptakan dalam kehidupan dan kebudayaan, ya ini yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Terakhir, sumber nilai adalah agama. Agama merupakan sumber nilai etik, moral, akhlak yang memiliki kekuatan yang lebih karena ia bersumber dari wahyu Allah. Yang kedua, sumber nilai atau moral adalah budaya atau tradisi. Tradisi menjadi sumber nilai etika, moral, akhlak bagi kehidupan yang bersumber dari tradisi ini. Berbeda-beda tergantung sistem nilai yang dianut oleh budaya tersebut. Karena apa? Manusia hidup dan pada budaya tradisi yang memiliki standar nilai tertentu. Jadi sumber akhlak itu dua, agama dan tradisi. Kalau agama itu adalah wahyu, apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nah, tradisi atau budaya ini mengikuti perkembangan nilai yang disepakati pada masyarakat tertentu.